Tapi Jokowi itu dia tukang tipu. Kalau logat Papua itu bilang tukang tipu. Jokowi itu dia pembohong. Karena apa kawan-kawan? Hasil dari reformasi itu Jokowi mengakomodir Wiranto jadi Menko Polhukam. Jokowi mengakomodir, selanjutnya Jokowi mengakomodir Prabowo jadi Menhan. Ketika teman-teman ada yang mengkritisi sistem dan kelakuan oligarki, nanti akan ada respon-respon bahwa kamu bisa seenaknya bisa ngomong, gitu. Seenaknya bisa kritisi. Kalau zaman Orde Baru kamu diculik dan sebagainya begitu. Jadi saya mau bilang bahwa apa bedanya dengan zaman Orde Baru dengan hari ini begitu. Selagi Jokowi bisa mengakomodir penjahat-penjahat HAM, memberikan mereka jabatan dan sebagainya begitu. Jadi dalam kutip harapan kita untuk penyelesaian pelanggaran HAM itu tidak bisa terlaksana ketika Jokowi mengakomodir penjahat-penjahat HAM dan para pelaku itu terlibat dalam sistem itu sendiri kawan-kawan. Kemudian masa akhir jabatannya Jokowi mau menghilangkan dosa-dosanya. Dia mengakui 12 kasus pelanggaran HAM kawan-kawan. Saya kalau jadi presiden saya pikir saya sudah adili dan penjarakan Prabowo, Wiranto dan seterusnya. Karena mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab, bukan mengakomodir mereka untuk memberikan jabatan di level pemerintahan. Itu pengkhianatan kawan-kawan. Lalu dari 12 kasus itu proses penyelesaiannya Jokowi dia mengkhianati undang-undang yang berlaku. Misalnya pembentukan lembaga rekonsiliasi dan penyelesaian pelanggaran HAM berat dan sebagainya. Tapi mau penyelesaian kasus-kasus ini non judisial kawan-kawan. Padahal korban-korbannya ada. Saya akan tarik lagi ke sedikit cerita soal Papua. Misalnya biak berdarah. Orang yang bertanggung jawab adalah Wiranto. Ketika Jokowi mengakomodir Wiranto sebagai Menko Polhukam, bagi orang Papua itu menganggap bahwa itu pengkhianatan yang Jokowi lakukan terhadap orang Papua. Selain biak berdarah, salah satu korban adalah Philip Karma. Philip Karma pun meninggalnya secara membuat kita kaget ya, tragis. Di mana tempat yang sama itu Arno Lap dibunuh dan mayat Philip Karma ditemukan di situ. Gitu. Salah satu korban yang selama ini mendesak ke pemerintahan Jokowi dan penyelesaian pelanggaran HAM biak dan sebagainya. Gitu. Kemudian dosa Jokowi yang lainnya adalah ketika dia terpilih periode pertama 2014 lakukan Natal bersama rakyat di Papua. Di Jayapura Jokowi berjanji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM khususnya kasus penganiayaan berdarah kawan-kawan. Ini Natal kawan-kawan. Bagi orang Kristen itu bahwa ini barang yang sakral begitu. Janji Jokowi itu hasilnya apa? Hasilnya nol kawan-kawan, nol. Hasilnya nol. Sampai hari ini pengadilan dilakukan untuk menghilangkan para pelaku kawan-kawan. Jadi kami orang Papua merasa bahwa harga diri orang Papua itu tidak dianggap sama sekali. Kemudian zamannya Jokowi juga Pendeta Yeremias Sandamani dibunuh kawan-kawan di Intan Jaya. Yang hari ini kasus yang sama juga. Karena kepentingan eksploitasi di Blok Wabu kemarin kawan Haris dan Fathia dikriminalisasi oleh Luhut Panjaitan kawan-kawan. Seharusnya kami sebagai orang Papua kami bertanya, kapan Jokowi adili Luhut Panjaitan untuk soal Blok Wabu? Lalu siapa yang akan bertanggung jawab kematian Pendeta Yeremias Sandamani? Tapi saya mau jelaskan sedikit bahwa pembunuhan Pendeta Yeremias Sandamani pelakunya adalah TNI yang makan tidur tinggal di dalam rumahnya pendeta kawan-kawan. Jadi saya mau bilang bahwa dari 12 kasus yang diakui oleh Presiden pembohong, itu 2 kasus itu diantaranya
Wasior berdarah dan Wamena berdarah. Korban menolak untuk penyelesaian non-judisial kawan-kawan. Karena korban ketahui bahwa pelakunya ada kok, kenapa tidak mau diadili begitu. Bahkan hari ini belum pernah ada kasus pelanggaran HAM di Papua yang diadili secara hukum dan sebagainya kawan-kawan. Kecuali kasus mutilasi di Timika. Itu pun ada banyak kejanggalan karena adanya bisnis militer penjualan senjata terhadap sipil dengan militer kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa analisa bahwa konflik di Papua itu diciptakan karena kepentingan bisnis antara militer dan sebagainya kawan-kawan. Banyak fakta dan sebagainya. Jadi saya mau bilang bahwa Jokowi akan hidup dengan ketakutan karena atas dosa-dosanya selama 2 periode itu kawan-kawan. Keturunannya akan hidup dengan ketakutan, jiwa ketakutan, kejahatan yang dilakukan oleh 2 periode bapaknya akan menghantui hidup mereka kawan-kawan. Bahkan hal yang sama penjahat-penjahat kemanusiaan yang hari ini menduduki sistem hari ini, mereka akan hidup dalam ketakutan kawan-kawan. Karena semakin banyak yang datang dan semakin banyak yang menyadari bahwa ada yang salah, berharap perubahan itu bisa terjadi di kemudian hari kawan-kawan. Lalu kami sedang khawatir ketika hasil rekapitulasi quick count online bahwa jumlah yang tertinggi adalah Prabowo Subianto. Mungkin kawan-kawan kaget ketika ada jumlah yang diratis di Papua ya. Saya mau gambarkan bahwa kayak di Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Maibrat, Yaukimo itu wilayah operasi militer yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi hari ini. Rakyat sudah mengungsi kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa analisa siapa yang melakukan pemilihan di wilayah-wilayah itu. Gitu. Jadi selain aparat yang membantu pihak penyelenggara untuk mendrop surat suara, mereka lah dan Tuhan yang tahu kawan-kawan. Kemudian saya mau bilang bahwa kami sedang khawatir ketika Prabowo jadi presiden kawan-kawan. Eskalasi kekerasan itu akan meningkat di Papua. Di mana respon dan debat dalam Cawapres kemarin Prabowo sendiri menyatakan bahwa ini karena isu separatisme dan pendekatan tetap militeristik. Gitu. Kami sedang khawatir karena orang Papua sedang menuju genosid. Ekologi orang Papua dihancurkan karena dengan proyek-proyek food state yang dikerjakan oleh Prabowo itu sendiri. Saya tidak tahu apakah makan siang gratis itu akan memperlancar program food state di Papua. Selain memperlancar operasi militer, berharap mimpi buruk ini bisa jadi perantara untuk kawan-kawan bahwa sampaikan kepada teman-teman lain dan publik bahwa orang Papua tidak hidup dengan baik-baik saja kawan-kawan. Itu sedikit orasi saya. Wah. Prabowo itu penculikan aktivis tahun 97-98. Bukan hanya 98 ya, itu tapi juga sebelumnya ya, tahun 97. Wiranto waktu itu adalah Panglima ABRI, bertanggung jawab di peristiwa di Mei. Di Mei teman-teman mendengar ya, ada kejahatan seksual juga yang menimpa masyarakat Indonesia dari etnis Tionghoa. Juga ada pengancaman toko-toko, ruko-ruko milik warga Indonesia, pengusaha dan pengusaha Tionghoa. Itu mereka harus membayar. Kalau tidak membayar, dibakar, rukonya dibakar. Jadi beberapa hari sebelumnya sudah diperingatkan dulu bahwa akan ada peristiwa pembakaran. Kalau mau aman harus membayar. Itu terjadi di area Glodok di Jakarta waktu itu.